Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan praktikum jaringan komputer di pertemuan yang ketiga. Setelah yang pertama, kita melakukan perkuliahan secara offline. Yang kedua, secara daring dengan menggunakan Google Classroom. Nah, hari ini saya coba untuk membuat video panduan untuk melakukan simulasi jaringan pada Cisco Packet Tracer. Coba kalian bisa memperhatikan di modul ya. Di modul itu pertemuan pertama itu mestinya pengkabelan. Itu tidak mungkin kita lakukan secara online kecuali kalian memang belajar sendiri di rumah, beli kabel, beli RJ, kemudian kalian buat kabel cross track, crossover dan sebagainya. Untuk yang simulasi kedua kemarin kita sudah implementasikan pertemuan yang kedua itu pengenalan aplikasi Cisco Packet Tracer dan simulasi jaringan secara sederhana. Yang ketiga itu implementasi IP address jaringan lokal dan konfigurasi DHCP server. Tentu kalian sudah merasakan kemudahannya dengan menggunakan DHCP server. Nah, hari ini kita coba untuk melanjutkan praktikum kita di pertemuan yang ketiga ya. Jadi membangun server jaringan lokal yang nantinya kita akan membuat simulasi jaringan dengan menggunakan 3 server. Server yang pertama kita bisa menggunakan DHCP server, kemudian kita bisa pakai web server dan DNS server. Tujuan dari praktikum kali ini, mahasiswa dapat memahami fungsi aplikasi server. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami konfigurasi aplikasi server. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengimplementasikan di jaringan yang nyata. Nah, apakah banyak aplikasi server? Ya tentu banyak sekali, tapi untuk praktikum kali ini kita hanya mensimulasikan 3 saja, karena itu mungkin kita bisa manfaatkan di jaringan-jaringan kantor kita, sekolahan kita, atau di tempat-tempat yang sederhana. Karena banyak di beberapa sekolahan itu juga udah banyak menggunakan aplikasi server, kayak aplikasi web, sistem informasi dan sebagainya. Itu kita bisa membuatkan server lokal yang bisa diakses pada jaringan intranet. Berikutnya, setelah kalian bikin jaringan di simulasi dengan menggunakan Cisco Packet Tracer, saya berharap kalian juga bisa mengimplementasikan pada jaringan yang real ya. Jadi secara konsep kalian udah matang. Nah, apakah konfigurasi di Cisco Packet Tracer itu sama dengan ketika kita membuat server real? Ya tentu tidak, tapi secara konsep kalian udah memahami bagaimana cara membuatnya. Nah, sekarang kita coba untuk membuat simulasinya ya. Nah, yang pertama kalian bisa mengakses pada Cisco Packet Tracer. Kenapa kok pakai Cisco Packet Tracer? Ya karena yang paling lengkap kemudian cukup mudah itu ya Cisco Packet Tracer. Di banyak sekolahan, SMK, TKJ juga pakai Cisco Packet Tracer. Nah, di pertemuan yang keempat di modul itu kita akan menggunakan 3 server, 1 switch, kemudian beberapa klien menggunakan bisa PC, bisa laptop ya. Oke, yang pertama kita bisa mengakses ini.
kita tinggal ambil servernya 3. Apakah nggak bisa kita bikin satu server kemudian kita fungsikan sebagai DHCP server, DNS server, dan web server? Tentu bisa. Tapi karena ini hanya simulasi, kita servernya kita nggak pakai beli ya, jadi kita bikin seenak kita saja. Yang pertama DHCP server, kemudian web server, kemudian DNS server. Nah, 3 server udah kita bikin, kemudian kita ambil suite yang ini ya. Kemudian kita coba pakai simulasi menggunakan kabel cross. Bisa pakai PC, bisa pakai laptop ya. Karena yang kita akan uji coba nanti itu DHCP servernya. Nah, kita tinggal mengkoneksikan dengan menggunakan kabel strike apa cross kira-kira. Kalau perangkatnya tidak mirip atau tidak sama, kita bisa pakai kabel strike. Tapi kalau kita perangkatnya itu mirip atau identik, kita bisa pakai cross sebagai kabel penghubungnya. Coba kita hubungkan satu persatu. Kemudian antar switch kita hubungkan. Nah, kita tunggu sampai semua ini indikatornya nyalanya hijau. Karena kalau udah hijau baru kita konfigurasi secara logiknya. Oke, yang pertama itu server ya, DHCP server. Apakah DHCP server itu harus menggunakan server yang besar? Tentu tidak, karena di hampir semua perangkat ya, kayak modem, kayak wifi itu udah support DHCP servernya. Kemudian yang kedua itu web server. Nah, yang ini tuh harus kita install, ya harus pakai PC, nggak bisa pakai modem, nggak bisa pakai yang lain ya. Tentu bisa, misalnya kita memanfaatkan Android Block ya tentu bisa, tapi tentu kurang maksimal. Karena yang dinamakan server itu ya perangkatnya juga hardware-nya juga harus hardware dengan spek yang mumpuni. Ya minimal kalau nyala 24 jam 30 hari ya nggak ada masalah begitu. Kemudian tempatnya juga menentukan. Yang berikutnya ada DNS server. Nah, ini kita bisa memanfaatkan router pada jaringan lokal kita yang udah biasanya pakai MikroTik juga bisa, pakai pfSense juga bisa, atau pakai kita nggak mau pakai MikroTik Pak, kita maunya pakai Linux Ubuntu juga nggak ada masalah. Nah, oke, yang pertama kita perlu konfigurasi DHCP servernya. Config DHCP. Atau kita perlu setting IP-nya dulu ya. 192.168. Sorry. 192.168 1.1. Kemudian tab saja. Nah, close. Kemudian konfigurasi DHCP servernya. DHCP, pilih DHCP, kemudian kalian klik on. Nah, kalau sudah on, ini udah ada IP-nya ya.
Nah, kalian bisa start IP address, tinggal pilih IP-nya berapa startnya. Kalian bisa konsep sesuka kalian. Kalian bisa klik 100 di sini. Kemudian maksimal numbernya misal 100 saja, 100 klien ya. Kemudian 100, yang ini juga 100. Kemudian default gateway-nya jangan lupa 1.1. Nah, DNS-nya nanti kita kasih IP berapa. Misal kita akan kasih IP DNS-nya biar angkanya bagus ya, 192.168.1.222 misalnya. Nah, kita bisa save. Kita coba DHCP-nya apakah sudah bekerja atau belum. Kita tinggal akses di sini, klik, kemudian DHCP. Nah, kalau udah dapat kayak begini, berarti secara konsep DHCP servernya udah benar. Nah, bagaimana DHCP itu bekerja? Di pertemuan yang sebelumnya kalian udah berhasil bikin, tapi tentu kalau kalian baca di modem ya, itu ya tentu udah paham. Ada empat langkah. Yang pertama ada DHCP discover. Jadi DHCP klien akan menyebarkan request secara broadcast untuk mencari DHCP server yang aktif. Setelah itu baru DHCP over. DHCP server mendengarkan broadcast dari DHCP klien, kemudian DHCP server menawarkan sebuah alamat IP kepada DHCP klien. Nah, yang ketiga DHCP request. Klien meminta DHCP server untuk menyewakan alamat IP dari salah satu alamat yang tersedia di listnya pada server. Kemudian yang keempat DHCP pack. DHCP server akan merespon permintaan dari klien dengan mengirimkan paket acknowledgement, mengirimkan paket IP yang mau server berikan kepada klien. Ya, kasarannya kita bisa analogikan kayak orang mau nyewa mobil begitu. Nah, masalah yang terjadi itu biasanya kita kehabisan stok IP-nya. Kayak di warung kopi, wifi-nya bisa connect, ternyata internetnya nggak bisa diakses atau nggak dapat IP. Nah, itu masalahnya karena DHCP yang udah kita list di situ, kita setting itu IP address-nya itu kurang. Atau kalau tidak kurang ya tentu masih nyantol lah, istilahnya masih nyantol pada hardware yang lain yang tidak dikembalikan karena DHCP time-nya itu tidak kita atur sedemikian rupa sehingga setelah klien itu pergi minimal 1 jam IP-nya udah dikembalikan. Nah, ini kita klik DHCP. Setelah itu kita setting untuk web servernya. HTTP, kemudian pilih on, HTTPS on. Nah, kita setting IP-nya di sini 192.168.1.10. Nah, kita pakai angka yang IP yang gampang ya. 192.168.1.1. Kenapa kok ini pakai static? Ini biar memudahkan kita untuk mengkonfigurasinya. Yang terakhir kita perlu konfigurasi pada sisi DNS server.
kita tetap harus setting IP-nya dulu sampai terhubung ya. 1 titik IP dari server tadi 222. Kita kasih ini sebetulnya nggak pakai gateway nggak apa-apa karena kita tidak perlu connect ke network yang lain, kita hanya perlu satu jaringan. Tapi karena kita belajar ya kita kasihlah. Oh sorry ya. Oh yang ini itu ini salah. 222. Nah, kemudian kita coba dari DHCP server ke ping 192.168.1.1. Nah, kalau ada reply begini berarti udah connect. Kita tinggal ping 192.168. Web servernya tadi 1.10. Oh sorry, itu 20. 10. Nah, ini udah terhubung. 3 server udah terhubung, kita tinggal tes dari sisi kliennya. Ping 192.168.1.222. Nah, ini juga udah terhubung. Nah, langkah pertama atau kita pakai yang ini ya. Kita pakai ini sebelah sini. Kita dari sini ke sini lah. Nah, sukses. Kalau kita mau pengen lihat jalannya paket ya kita klik yang ini. Nah, ini menandakan kalau paket yang kita kirim dari DNS server ke PC 0 itu udah terhubung. Nah, kalau sudah kita bisa uji coba web servernya. Pertama tentu kita nggak bisa langsung akses pakai DNS ya. Kita hanya perlu uji coba apakah web servernya udah bisa diakses atau enggak. 10. Nah, ini berarti udah berhasil diakses, tapi kita nggak berhasil mengakses melalui domain. Nah, bagaimana cara settingnya? Settingnya kita perlu DNS di sini, kemudian pilih DNS. Kita on kan. Nah, kita bikin DNS itu apa namanya ya? Kira-kira www.ti.unisla.ac.id. Addressnya berapa servernya? 192.168.1.10. Kalau misalnya ada banyak server di situ, kita bisa bikin ya kita harus menginputkan beberapa DNS di dalamnya. Misal IP-nya ada yang server siakat, server pembayaran, ya kita harus bikin 2. Pembayaran.unisla.ac.id, kemudian kita inputkan IP-nya ya, IP servernya berapa, 192.168.1.200 atau berapa. Yang penting itu secara fisik dia sudah terhubung dan IP-nya sudah kita setting. Itu otomatis bisa. Nah, layanan server yang seperti ini itu ada HTTP, ada DHCP, ada FTP, ada DNS, ada syslog, ada AA ini itu ya, radius server. Jadi A yang pertama itu accounting, authentication, kemudian apa lagi ya? Authentication, accounting, terus authorization. Nah, kita bisa coba-coba di sini sesuka kalian, tapi ini saja saya kira udah cukup ya. Baru kita akses di
Sini kita coba ping dulu 192.168.1.10. Nah, kalau sudah kita bisa mengakses melalui domain www.ti.unisla.ac.id. Go. Nah, ini udah. Berarti kita udah bisa mengakses melalui domainnya. Lalu bagaimana cara ngedit kontennya? Kontennya bisa kita lihat di sini. Kemudian kalian tirukan di modul ya. Universitas Islam Lamongan. Unisla. Kita close. Oh, ada tambahannya. http unisla www.ti.unisla.ac.id. Nah, caranya seperti ini. Setelah itu ini boleh kalian simpan, save as, kemudian kalian kasih name kalian masing-masing ya. Terus kelas, misalnya saya kelas Z. Nah, simpan. Setelah itu baru nanti kalian bisa attach ke Google Classroom yang udah kemarin kita sepakati dibuat Google Classroom per kelasnya ya. Kalian juga bisa melihat pada modul di halaman 40 itu ada lembar tugas atau lembar kerja, kalian bisa buat di situ ya. Jadi kontennya udah ditentukan, ada name, ada nama, ada alamat, ada kelas. Kalian tinggal melihat di dalam modul. Kalau kalian mengikuti di modul tanpa harus melakukan modifikasi, itu udah pasti berhasil ya, karena modul ini saya buat memang ya untuk pemula. Jadi orang yang belum paham sama sekali, kalian udah coba ikuti modul sudah bisa. Tapi secara teori tentu kalian harus banyak referensi lagi. Kalian bisa cari di YouTube, kemudian baca-baca pada paper dan sebagainya. Mungkin itu dulu tutorial dari saya. Kalian bisa melanjutkan di rumah tanpa harus keluar, agar kita bisa sama-sama menjaga kesehatan kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.